pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan berkat Yesus Kristus Allah kita. Saudara, pernahkah saudara berada dalam keadaan terdesak, bingung dan mungkin panik akan masalah yang saudara hadapi? Dan di saat itu saudara diingatkan akan firman Tuhan yang menguatkan, sehingga ada damai sukacita Allah di hati saudara karena saudara percaya Tuhan berkuasa atas segalanya. Ini adalah bukti bahwa Roh Kudus bekerja dalam hidup orang-orang percaya. Minggu lalu kita telah belajar tentang turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta yang memberi kuasa pada orang-orang percaya agar mereka dapat menjadi saksi-saksi Kristus bagi dunia. Saudara dan saya adalah saksi-saksi Kristus bagi dunia ini, melalui iman dan kehidupan yang kita jalani. Kali ini kita akan mempelajari janji Yesus pada murid-muridnya pada bacaan Yohanes 14 ayat 15-21, akan datangnya Roh Kudus sebagai penolong atau penghibur dan sebagai roh kebenaran. Mari kita baca bersama saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, kita pelajari dari pasal ini bahwa Yesus mengajar murid-muridnya di saat-saat terakhir sebelum dia disalibkan, untuk menebus dosa manusia. Pada saat itu, murid-murid Yesus telah berjalan bersamanya selama 3 tahun lebih, dan belajar banyak darinya. Mereka menyaksikan segala keajaiban yang dia lakukan, kebaikan dan kasih-Nya pada orang-orang yang butuh pertolongan. Mereka melihat kesatuannya dengan Allah Bapa di sorga dan dalam roh. Bagi mereka, Yesus adalah Tuhan mereka, Allah, Guru yang mereka cintai, dan juga sahabat. Yesus memberikan peringatan pada mereka akan segala kesulitan yang akan mereka hadapi. Namun di saat yang sama, Dia juga memberikan keyakinan bahwa Dia akan selalu bersama mereka dalam roh. Saya hanya dapat membayangkan bahwa mereka akan merasa sedih, bingung dan berkecil hati. Dalam suasana yang begitu intim setelah Yudas pergi, Yesus menjanjikan seorang penolong atau penghibur, yaitu Roh Allah yang akan membimbing, mengajarkan, dan menghibur mereka. Dia adalah pribadi ketiga Tritunggal Allah, yaitu Roh Kudus. Yesus mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Saudaraku, ini bukanlah suatu usulan yang Yesus berikan, namun perintah yang harus dijalankan oleh murid-muridnya. Demikian juga kita orang-orang percaya, sebagai pengikut Kristus, kita diperintahkan untuk patuh akan segala firman-Nya,
sebagai bukti akan kasih kita pada Yesus Kristus. Banyak sekali ayat di Alkitab yang mengajarkan tentang Roh Kudus. Namun saat ini kita akan fokuskan pada pasal yang telah kita baca bersama. Yang pertama, Roh Kudus sebagai penolong. Sudah menjadi kehendak Allah bahwa orang-orang percaya akan dapat dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan telah menganugerahkannya untuk membimbing dan mengajarkan kita untuk melakukan segala yang Allah rencanakan dan perintahkan dalam hidup kita. Tuhan Allah sendiri yang menaruh keinginan di dalam hati orang-orang percaya untuk melakukan pekerjaan dengan sukacita. Apabila kita terus bergantung pada Allah, maka Roh Allah akan memberikan kemampuan bagi kita untuk dapat hidup, patuh akan firman, berjalan dalam terang Allah, agar segala yang Dia rencanakan terpenuhi. Hal ini bukanlah janji Allah agar kita berjalan dalam kemudahan dan tak ada tantangan. Namun Roh Kudus akan mempertahankan dan menguatkan iman kita pada saat kita menjalaninya seperti contoh yang saya katakan sebelumnya. Berjalan dalam terang Allah dalam bimbingan Roh Kudus merupakan suatu proses akan pertumbuhan iman kita dari hari ke hari, saudara, untuk dapat menjadi sempurna seperti Yesus Allah kita. Sebagai contoh, apabila saudara merenungi atau menganalisa kembali sesuatu yang saudara lakukan 3 atau 4 tahun yang lalu dalam pengalaman hidup saudara, mungkin akan terpikir bahwa saudara akan mengambil tindakan atau keputusan yang berbeda, yang jauh lebih baik apabila hal yang sama terjadi sekarang. Kenapa demikian, saudara? Karena iman saudara telah bertumbuh sebagai orang-orang percaya. Roh Kuduslah yang telah mengajarkan dan membimbing saudara untuk bertumbuh. Namun, apabila tak ada pertumbuhan iman, maka haruslah saudara berdoa agar Roh Kudus memimpin saudara untuk mendalami dan patuh akan firman Allah. Yang kedua, Roh Kudus sebagai roh kebenaran. Roh Kudus bekerja untuk menunjukkan dan meneguhkan kebenaran firman. Dia telah diturunkan ke dunia ini untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dia yang menyatakan dan memuliakan Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah akan segalanya. Roh Kudus akan terus mengajarkan kebenaran Injil di hati orang-orang percaya. Sangatlah tidak mungkin hidup sebagai orang percaya, saudara, untuk patuh tanpa kuasa Roh Kudus. Dia membuat firman Tuhan menjadi hidup dalam hati kita dan sekaligus merubah hati, pikiran, dan hidup kita. Segala pekerjaan atau perkara yang dilakukan oleh Roh Kudus akan selalu memuliakan nama Allah. Khotbah yang didengar ataupun pelajaran akan firman tidak akan membawa hasil tanpa bantuan dan bimbingan Roh Kudus. Roh Kudus dan firman Allah akan terus menunjukkan dan memberikan pengertian akan Yesus Kristus pada orang-orang percaya. Dia mengajarkan akan hidup sesuai dengan firman dan perintah Tuhan Allah. Dia juga memberikan keteguhan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah dianugerahi berkat-berkat Roh melalui Yesus Kristus. Efesus 1 ayat 14 mengatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara, janganlah saudara meragukan akan hidup kita sebagai anak-anak Allah.
Ini bukanlah sesuatu yang kita rasakan, karena perasaan manusia akan terus berubah sesuai dengan jalannya waktu dan keadaan. Namun sebagai iman atas apa yang telah tertulis di Alkitab tentang diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang ketiga dan terakhir, Roh Kudus memberi kemampuan pada orang-orang percaya. Pada saat ini, Roh Kudus memberikan kemampuan pada saya untuk berbagi firman Allah untuk saudara. Tuhan memberikan kemampuan bagi orang-orang percaya sesuai dengan rencananya. Saya percaya bahwa ini rencana Allah bagi saya, karena saya tidak pernah merencanakan ini semua. Saya hanya dibimbing untuk melakukannya, dan Tuhan sediakan semuanya agar saya bisa melakukan pekerjaannya. Segala pekerjaan yang dilakukan untuk Allah adalah untuk menunjukkan dirinya pada dunia. Apapun yang saudara kerjakan sebagai anak-anak Tuhan mempunyai nilai yang kekal dengan satu tujuan, hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus semata. Setiap dari kita telah dipanggil untuk menjadi saksi-saksi kebesaran Tuhan Yesus, yaitu dengan mencintai Tuhan dengan segenap hati dan memberitakan Injil kebenaran pada dunia sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Seringkali kita tidak perlu berencana, saudara, namun hanya menyerahkan hari-hari kita pada pimpinan Tuhan. Maka Roh Kudus akan membuka kesempatan untuk melayani sesama, untuk melayani Dia. Percayalah saudara, bahwa kebaikan sesuai rencana Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara apabila saudara patuh akan firman dan pimpinan Roh Kudus. Lain waktu mungkin saya akan berbagi tentang apa yang saya alami dalam hidup saya. Marilah saudara, serahkanlah hidup kita setiap hari pada pimpinan Roh Kudus. Saya percaya masih banyak sekali segala hal yang Tuhan Allah telah siapkan atau sediakan untuk hidup saudara yang belum saudara ketahui. Biarlah hidup saudara berbuah untuk kemuliaan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang kita cintai. Mari kita berdoa bersama saudara. Allah Bapa di sorga, dimuliakanlah namamu. Terima kasih Bapa akan kesempatan baik pagi ini untuk lebih mengenal kuasa dan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa, tanamkanlah pengertian akan kebesaran dan kasih-Mu lebih lagi, sehingga kami dapat terus berjalan dalam terang-Mu, dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Amin. Amin saudara, Tuhan berkati, sampai berjumpa kembali minggu depan.